aku bingung dok. Jadi tuh kakakku nelfonin aku mulu. Dia cerita katanya anaknya nih ya. Kan gara-gara masa pandemi nih sekolah online. Belajar di laptop, di handphone. Jadi tuh keseringan tuh main handphone, mulu main game mulu. Iya main game terus ya, Raka juga gitu tuh. Setiap disuruh ini, iya mak, ntar mah. Gini mulu, jadi tuh kakakku stres. Aduh. Gimana dong? Pasti stres dong. Ya, Kalau iya. enggak aku aja semua mama di sini pasti ngalamin stres. Lihat Dika apa nggak stres tuh. Aduh, tapi gini kadang-kadang nih Kak Yanti ya. Yang namanya anak itu kalau di rumah mulu, kemudian di kamar mulu ngedekem, itu emang biasanya tanda lagi stres. Nah, apa lagi? Kalau begitu berarti anak Mas Bruno stresnya, nah itu tuh. Emang Mas Bruno punya anak? Punya, sudah gede-gede. Oh, udah punya anak. Wah bilangnya masih single sama Uti. Keceplosan barusan. Mas Bruno, kalau anaknya Deka, gimana nggak stres? Sama bapaknya kayak begini, kita aja stres di Masih sini. dokter? Ya, makanya biar nggak stres, tolong bapaknya dimodifikasi bisa nggak? Emang ini mobil balap? Ya udah gini deh. Kan sekarang kita banyak banget ngomongin soal anak stres. Kebetulan banget nih. Kak Selalu Yanti. kebetulan loh, Dika, Kalau ya. kebetulan ya kita memang ajaib ini acara ini. Karena kita bakal ngebahas tentang bagaimana anak itu bisa stres di masa pandemi gitu. Giliran Bruno kebetulan banget nih ada yang stres di sini. Iya sebelah. Iya udah gede. Langsung deket. Ya udahlah biar nggak stres, Mas Bruno sama Mbak Uti silakan standby seperti biasa. Kita Standby, buka Ti, dulu. dokternya ganteng hari ini. Oke siap. Oke, Yuk, dulu buka, ya, kita buka dulu ya, jangan lupa ya. Oke. Oke. Ya, pemirsa TVRI, apa kabar Anda? Ketemu lagi di Halo Dokter. Hari ini seperti hari-hari sebelumnya kita pasti membahas tema-tema yang menarik. Dan hari ini kita membahas mengenai bagaimana Dokter Dika? Kita akan membahas soal menjaga dan membangun mental anak di masa pandemi COVID supaya tetap sehat. Karena sehat itu asik. Dan hari ini kita ada dua narasumber nih Kak Yanti. Yang pertama Dr. Desi Dewi Saraswati, spesialis anak. Ada lagi yang kedua, Dr. Pangeran Erikson. Wow, kita mengundang Pangeran kemari ya. Dr. Pangeran Erikson Arthur Siahaan, spesialis kedokteran jiwa. Jadi semua yang bermasalah dengan kejiwaan juga bisa nanti memberikan pertanyaan termasuk Dika ya pastinya. Ya, jadi bisa tanya ke sini di @halodokter TVRI. Tentunya saat lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Jadi kita bakal tadi Kak ya ngomongin soal menjaga dan membangun mental di anak di masa pandemi. Iya, jadi Dika terkait dengan pandemi sekarang nih, semua orang tua pastinya pemirsa di rumah juga mengalami masalah ini. Banyak sekali kita bingung bagaimana menghandle anak-anak kita yang di rumah. Kadang-kadang mereka lupa untuk membagi waktu antara belajar, makan, berinteraksi dengan lingkungan, main game. Nah, itu dia. Dan sering juga gini, anak-anak itu stres karena orang tua juga stres juga Kak. Iya sama, aku juga jadi stres. Jadi akhirnya nular ke anaknya gitu. Makanya kenapa nih kita udah ngelihat di ujung sana sudah ada Dokter Pangeran. Widih namanya keren banget. Dokter Pangeran Erikson Arthur Siahaan. Kamu matanya tajam juga ya. Iya. Ini pas loh ya. Jadi Pangeran dan Putri. Wah, aku mau nanya, aku kalau stres bisa diobatin nggak dok? Bisa. Modus lagi. Bisa, dokter bisa ke rumah saya nanti dok. Aduh, jangan dok. Ntar di belakang. Oke. Silakan Dokter Pangeran. Dok ya, silakan dokter. Oke, Terima kasih ya. Mbak Putih ya. Oke, ini Dokter Erikson loh. Oke, dokter spesialis kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa. Jadi bagi jiwa-jiwa yang bermasalah mungkin hari ini bisa telepon nanti atau bisa memberikan pertanyaan di @halodokter TVRI. Oke, dokter, kalau kita membahas masalah kejiwaan, jiwa anak-anak bukan hanya anak, saya setuju dengan kata Dika tadi bahwa semua orang pasti mengalami masalah pada masa pandemi seperti ini. Lebih banyak di rumah karena memang yang paling aman memang di rumah. Tapi kan nggak selalu harus di rumah kan dok, pasti ada masanya anak-anak ini harus keluar dari rumah. Nah mungkin dalam seminggu Senin sampai Jumat mereka sekolah nih. Apa kalau saya punya anak saya khusus hanya Sabtu dan Minggu tuh baru saya ajak keluar. Karena kan kasihan tuh dari Senin sampai Jumat di rumah dari pagi sampai malam. Nah kira-kira apakah cukup waktu tersebut dok untuk dalam seminggu 2 hari itu? Iya. Jadi memang kalau kita bicara tentang kesehatan mental ya, Dokter Dika dan Dokter Yanti ya, kita perlu adanya konsep keseimbangan. Balance. Bahwa memang betul yang utama itu bagi seorang anak ketika dia sedang bersekolah, memang untuk bersekolah. Tapi kan dunia mereka bukan hanya sekolah saja. Betul. Mereka juga perlu waktu untuk bersosial dengan keluarga dan juga dengan teman-temannya meskipun saat ini terbatas. Ya. Jadi memang itu bagaimana pintar-pintarnya atau bijaksananya seorang bapak dan ibu untuk mengatur gitu ya. Tidak bisa ada patokannya juga sih, misalnya
hanya 2 hari untuk keluar, bisa saja 5 hari sekolah itu, tapi pada saat sore hari dia mengatur waktu gitu, bagaimana untuk bisa melakukan aktivitas sosial bersama dengan anaknya. Aktivitas sosial kan tidak melulu harus di rumah, bisa juga kan di luar. Iya. Gini Dok, permasalahannya sih kita sudah semua tahu nih, rata-rata kalau anak di rumah pasti orang tuanya bekerja. Iya, betul. Baik kalau salah satu orang tuanya di rumah itu mungkin bisa mengatur ya misalnya. Tapi kalau kedua-duanya itu bekerja, terutama seperti saya mungkin sama Dika, pergi pagi pulang malam tuh kayak lagu kan. Bang Toib dong ya. Iya, jadi bagaimana nih Dok, waktunya pun hari Sabtu saya nggak bisa kasih full untuk bawa anak saya keluar. Pasti mungkin cuma setengah hari karena sisanya kita kerja. Nah, apakah cukup dan mungkin apakah ada solusinya? Kalau ada slide juga silahkan Dok. Iya, betul Bang. Bisa share kepada pemirsa di rumah. Silakan Bang. Ini dia. Oke, baik rekan-rekan semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang bagaimana membangun mental anak di masa pandemi ya. Langsung Dokter. Ya, langsung aja ya. Iya. Oke, kita sama-sama ketahui nih bahwa pandemi COVID-19 ini berakibat pada semua orang, bukan hanya dewasa saja, tapi juga kepada anak-anak. Ada perbedaan anak-anak dan dewasa di sini karena anak-anak itu sedang dalam tahap tumbuh dan kembang, bagaimana dia juga belajar untuk bisa mengelola emosi dia, belajar juga untuk mempunyai keterampilan bersosial ya. Jadi mereka mulai mengalami perubahan tuh dalam hal belajar dan juga bermain ya, dan juga bersosial. Betul. Jadi sekolah itu seperti kita ketahui bukan hanya tempat untuk belajar saja, mencari ilmu, tapi juga tempat untuk mereka bersosial. Ya, bagaimana berinteraksi, mengenal satu sama lain, mengenal oh ternyata ada orang loh di luar keluarga saya yang ada interaksi dengan saya. Nah, perubahan-perubahan ini sendiri karena pandemi bisa menyebabkan yang namanya stres pada anak ya, karena perubahan-perubahan tadi. Kita lihat di sini secara garis besar saja, apa aja sih tanda-tanda stres pada anak selama pandemi COVID-19. Yang pertama, ini sebenarnya ada banyak ya. Bisa terdapat perubahan perilaku atau gestur yang tidak biasanya, yang biasanya dia mungkin tenang kok, sekarang jadi suka mondar-mandir tanpa alasan yang jelas, mungkin seperti itu. Atau sebaliknya ya Dok ya, dari yang biasanya banyak gerak. Nah, banyak gerak bisa juga. Ya, tiba-tiba dia malah jadi lebih banyak diam ya. Terus ada emosi tidak stabil, seperti mudah marah, mudah menangis. Tadi saya sampaikan bahwa anak-anak sedang dalam tahap pembelajaran untuk meregulasi emosi, mengatur emosi, mengenal emosi. Jadi karena dia belum bisa mengatur emosi dengan baik, biasanya yang paling mudah apa? Marah, nangis, seperti itu ya. Tidak bisa tenang, cemas berlebihan, tampak murung juga, dan bisa tampak sedih berlebihan. Nah Dok, kadang-kadang kan ini ada 14 nih Dok. Kita mau tahu si anak itu ada stres, cukup dari 14 ini kira-kira berapa kriteria? Atau memang harus lengkap semuanya. nih 14 ada ini gitu? Tanda-tanda ini nggak harus lengkap semuanya sih. Tapi kan kita lihat nih, kalau kita memang mengenal anak kita sebelumnya seperti apa, ya kita akan lihat perubahan-perubahan yang ada. Oh nih sepertinya tidak biasanya nih anak saya seperti ini. Ini gawat nih buat yang ibu-ibunya bekerja nih, ya kan? Karena pagi-pagi pulang malam dia nggak melihat perubahan itu. Karena kalau pulang anaknya sudah tidur. Nah, bagaimana Dok, mungkin ada solusinya dari seperti misalnya ini nih. Apa mungkin harus berkomunikasi dengan yang jaga di rumah, atau mungkin nih saya agak-agak lengket berlebihan pada pengasuh atau pada orang tua yang menjaga di rumah. Ini maksudnya berlebihannya seperti apa? Iya, jadi memang kan anak dan orang tua itu perlu yang namanya boundaries ya. Boleh aja kan mereka merasa ingin lengket dipeluk orang tuanya atau dekat. Iya, tapi memang kita lihat apakah ini sudah lebih dari yang biasanya. Misalnya mau melakukan aktivitas apapun, misalnya tidur harus ditemenin terus, kemana-mana harus ditemenin terus, kan artinya apa? Mungkin ada kecemasan di sana. Saya takut ditinggal seperti itu ya. Kita harus lihat. Dan ini memerlukan kepekaan sebenarnya dari orang tua. Ya. Aku juga penasaran nih Kak Yanti ya. Iya. Kalau kita nanya sama orang dewasa gampang gitu ya. Lu kenapa nih iya, lagi? benar. Lagi stres gak sih? Ya ini banyak pikiran. Kalau ke anak tuh bisa gak sih mereka ngomong gitu. Kita tanya misalnya, kamu kenapa nak gitu. Pada umur berapa? Masih kecil susah ya. Nah, itu dia. Kayak anak-anaknya Dika pasti susah tuh. Iya makanya pada umur berapa kita bisa mulai ngajak ngobrol untuk menanyakan kondisi mentalnya dia. Iya, Dan pada umur berapa kira-kira yang harus orang tuanya yang lebih aware? Iya, jadi memang tergantung setiap tahap perkembangan seorang anak ya. Kalau misalnya anak yang masih SD biasanya kan dia ya masih sulit gitu untuk mengemukakan apa sih hal yang dia tidak suka, yang dia tidak suka. Tapi harap kita pastikan juga anak itu dalam keadaan tenang dulu ketika kita mau bicara kan. Ketika mereka sedang tidak tenang, kita langsung memaksakan, oh apa yang kamu rasakan gitu. Pastikan dia bingung dong menyampaikan. Yang ada dia malah marah, menyalahkan orang tuanya atau menyalahkan diri sendiri. Ya, tapi memang kita bisa tanya ya misalnya
Nak atau Dek, apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi kita pastikan kondisi dalam keadaan tenang dulu. Jadi kondusif ya. kuncinya adalah keadaan kondisi rumah tenang dulu. Mungkin sering-sering berkomunikasi dengan anak. Walaupun pulang dari kantor sesibuk apapun, walaupun sebentar, ajaklah anak itu untuk berbicara. Saya memang biasanya kalau malam tuh sebelum tidur pasti ngobrol dulu sama dia. Kamu ngapain aja seharian ini? Gimana sekolah, bla 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 dan sebagainya. Kalau aku pas mau tidur makan nasi goreng. Jadi nggak ngomong. Oke, Dok, saya nomor 11 nih Dok. Gangguan tidur baik itu sulit tertidur, sering terbangun, sulit tidur setelah terbangun, atau mimpi buruk. Ini ngebedainnya cuman ada frekuensinya kah Dok? Atau memang ini pasti sering banget begini kalau memang dia stres Dok? Iya, jadi kalau stres itu yang pasti kita bandingkan dengan sebelumnya seperti apa. Nggak harus, kalau minimal gangguan tidur harus 1 kali, 2 kali dalam seminggu. Iya, tapi ketika itu sudah merasa terganggu, namanya juga gangguan tidur. Ya, sering frekuensinya. Sering frekuensinya, meskipun tidak bisa dipatok 1 atau 2 kali. Tapi ketika pada saat kita lihat kok anak saya nggak tidur-tidur, udah jam 9 nggak tidur, atau sering kebangun-bangun, kita tanyakan juga, kita lihat pada saat esok hari seperti apa dia. Karena kan tidur itu kan beristirahat supaya kita bangun segar. Ketika pada pagi hari kita lihat, ternyata ya kok malah jadi uring-uringan seperti itu. Itu tandanya memang sudah ada gangguan tidur mungkin. Aku kayaknya mulai agak-agak mesti ngawasin si Raka karena aku lihat nih kalau sulit konsentrasi, nah itu bener tuh. Jadi sulit konsentrasi, nafsu makan kayaknya nggak turun-turun kalau si anakku. Lagi umurnya ya Kak ya. Oke, nah ngompol Dok nih. Ngompol pada anak yang sudah tidak biasa ngompol. It means artinya kalau dia sebelumnya itu nggak ngompol, tiba-tiba dia ngompol tuh bisa saja itu merupakan manifestasi adanya kecemasan ya kan. Ada hal-hal yang ya kayak parasimpatis kita yang tidak bisa dikontrol juga. Ya seperti itu, yang tadinya nggak ngompol akhirnya ngompol lagi. Nah kita harus telusuri itu, jangan kita marahin kan, kamu udah usia segini. Iya, tambah stres nanti. Mama tuh biasanya begitu, kalau anak udah ngompol diomelin, nambah stres anaknya. Lanjut dong, punya apa lagi nih? Oke, karena tadi kan tanda-tanda stres sudah disampaikan. Sekarang ini ada tipsnya untuk menjaga kesehatan mental anak di tengah pandemi COVID ya. Yang pertama, kita harus fokus pada hal positif. Hal positif di sini bukan positif COVID ya maksudnya. Positif di sini maksudnya yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus itu kita pastikan COVID ini memang ada di sekeliling kita. Tapi kita harus bersyukur juga. Contoh ketika kita ada di rumah saat ini tidak kena atau tidak positif COVID loh. Nah kita harus pastikan hal-hal apa saja yang baik yang ada dalam hidup kita. Jangan hanya fokus kepada hal-hal di luar sana yang mungkin sedang membuat dunia lagi geger seperti itu ya. Hal yang baik, fokus pada hal yang positif itu harus datang juga dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dokter Erikson mungkin bisa kembali sebentar. Nanti kita lanjut lagi ya. Dan pemirsa di rumah silakan duduk dulu dokter. Dan pemirsa di rumah Anda tetap bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke @halodokter lewat Instagram di @halodokter_tvri. Dan kita saat lagi kita akan kembali ya Dika ya. Yes, betul banget. Halo dokter, karena sehat itu asik. Ya, pemirsa kembali di Halo Dokter masih seputar membahas masalah mental anak, kesehatan jiwa anak pada masa seperti ini. Mungkin pemirsa pasti bertanya-tanya, aduh anak saya ini termasuk stres atau enggak ya? Sebagai seorang tua, saya sudah bagus enggak mendidik anak-anak saya sekarang? Apakah anak-anak saya masih kurang enggak sosialisasinya? Atau bagaimana dengan mungkin makannya, tidurnya, istirahatnya, cukupkah atau berlebihan? Nanti kita bahas hari ini. Betul banget. Karena ngomongin soal anak itu kan, tadi kita ngomongin bagaimana menjaga kesehatan anak, kan? Makanya kita sudah mengundang nih Kak Yanti nih. Siapa? Ada Dokter Desi Dewi Saraswati, spesialis anak. Dokter, depan rumah. Terima kasih loh. Ini panggilnya Dokter Desi ya? Iya. Silakan Dokter Desi. Dokter Desi. Masih ada hubungan saudara ya? Ya, masih ada hubungan saudara dong. Saudara senada. Langsung sini sih. Iya. Oke, makasih ya. Makasih ya Mas Bro. Pagi Dokter Desi, apa kabar? Pagi Mas, pagi Mbak. Iya, terima kasih loh dokter bisa hadir di sini. Kita senang sekali. Ini ada 2 dokter di sini. Yang pertama mungkin kita masih bahas tadi masalah kedokteran jiwanya. Dan sekarang ini kalau Dokter Desi ini spesialis anaknya. Ini bagus banget. Karena pada masa seperti ini memang anak-anak ya. Nanti ya dok, sebelum kita bahas lagi yang lanjut, kita tanya sedikit ke Dokter Desi. Dokter Desi, saya punya anak nih, saya nggak mau yang anak orang deh, anak saya sendiri. Anak saya umurnya 13 tahun. Kebetulan selama masa ini dia memang sangat-sangat jarang untuk keluar. Jujur saya juga agak overprotective karena cuma satu-satunya. Dan ini saya merasa
saya belum tahu nih dia itu stres atau enggak. Karena pada masa seperti ini jujur saya juga bekerja dari Senin hingga Minggu setiap hari. Jadi waktu buat dia juga agak kurang sekarang. Nah, dari segi seorang dokter anak ya, mungkin dok kira-kira nih kalau usia 13 tahun ini cukup nggak kalau saya cuma pancing aja ngomongnya gitu kan, pada usia-usia kita tahu dari segi hormonal dan sebagainya usia ini paling lumayan ya dok. Kira-kira bagaimana sih pandangan dari dokter anak nih, bagaimana dok? Nanti dokter jiwanya jawab nih. Anaknya laki perempuan sih mbak? Laki. Oke, laki. Cukup dekat sama mamanya? Dekat sekali, sangat dekat. Kalau sama si papa? Papanya sesekali. Oke, ya jadi memang agak susah nih anak-anak yang mulai preteen ya, udah mau teen gitu. Kadang dia udah mulai, kadang kita udah lebih sering dikadali sama dia ya. Iya. Udah pinter ya. Udah pinter. Betul, belajar nggak? Ternyata nggak belajar. Nah Betul. itu gimana nih kalau dokter anak nih pasti tahu caranya. Jadi emang agak PR sih, susah-susah gampang sih mbak. Memang kadang untuk anak-anak kayak 13 tahun, kadang kita orang tua sudah seperti percaya deh nggak usah gue temenin lagi nih ketika Zoom gitu ya. Dia udah bisa sendiri. Tahu-tahu seminggu lagi kenapa gue dipanggil dari sekolah. Katanya nggak pernah keluar di layar gitu. Selalu video. Tahu ya langganan. Videonya mati dan sebagainya. Ya ternyata dia asik main game dan sebagainya. Memang nggak bisa dipungkirin, dia pasti boring ya. Sekolah Zoom kayak gitu ya mbak, beda dengan dia bertemu dengan teman-temannya dan sebagainya. Tapi memang itu tadi ya, seperti dokter Pangeran bilang, mungkin kita lihat tanda-tanda dia mulai stres atau bosen, yaitu mulai ngomel-ngomel, kayak nggak ada yang beres semuanya. Kayak gitu-gitu. Itu harus dilihat ya. Dokter Desi, nanti aku mau tanya nih, umur 13, umur sekian-sekian, selama pandemi ini vaksinasi juga apa yang harus dihadapi? Karena mungkin nggak hanya vaksinasi COVID nih, tetap harus ada yang lain ya. Lanjut dok, mungkin tadi mengenai, saya sangat tertarik dengan stres dan sebagainya. Silakan dok, mungkin kita lanjutkan slide-nya dokter. Baik, saya lanjutkan slide-nya. Tadi kita terputus dengan waktu lagi ngomongin soal tadi tanda ini mencegahnya gimana caranya. Nah, gimana tuh dok? Jadi kan tadi yang fokus pada hal positif sudah ya. Yang kedua adalah akui perasaan si kecil bahwa anak kita. Gimana ngakuinnya dok? Akuin itu maksudnya kita tuh terima bahwa setiap hal yang diutarakan atau diekspresikan oleh anak kita itu adalah nyata adanya. Terkadang orang tua hanya bisa menerima hal-hal yang baik saja kan. Kalau kamu baik, kamu nurut, kamu anak mama, anak papa gitu. Tapi kalau kamu lagi rewel, marah, nangis lah, kamu bukan anak papa mama. Nah, jadi memang kita harus akui dulu setiap perasaan anak kita itu, oh iya yang kamu rasakan itu betul loh adanya. Supaya mereka merasa bahwa mereka dihargai. Walaupun seorang anak, takut untuk cerita. Betul. Itu memang harus dapat ilmu tuh satu. Baik, ya. Akui perasaan akui si dulu kecil. si perasaan. Baik. Oke, yang ketiga adalah buat rencana tadi seperti yang udah disampaikan. Bahwa meskipun dalam keadaan pandemi ini, fokus kita bukan hanya pada sekolah atau belajar saja, tapi memang hidup ini harus seimbang juga ya. Bagaimana seimbang bermain, itu harus diatur tuh. Misalnya memang Senin sampai Jumat sekolahnya mungkin dari pagi berapa jam tuh biasanya? Siang, sampai siang. Oke, setelah siang kita harus atur tuh sebagai orang tua apa yang akan dilakukan tuh. Misalnya siang setelah makan ada loh hal-hal aktivitas lain. Misalnya kamu suka apa? Kamu suka menggambar, kamu suka nyanyi, kan bisa tuh sekarang ada les-les online juga. Betul. Itu bisa dilakukan. Schedule gitu loh. Iya, supaya tidak boring gitu. Memang boring atau rasa bosan itu bisa menimbulkan stres juga, meskipun setiap anak itu kan sebenarnya akan mencari caranya sendiri gitu untuk mengatasi kebosanan. Tinggal masalahnya apakah cara yang dipakai oleh anak tersebut baik, adaptif atau tidak adaptif seperti itu ya. Jadi Tiga harus, nih saya dapat ilmunya. Harus terschedule semuanya ya. Harus buat rencana juga, akui perasaan si kecil. Empat dok. Yang keempat itu adalah dorong interaksi sosial. Ya. Memang kalaupun sekarang dibatasi oleh pandemi ini, jangan sampai interaksi dengan teman-teman itu jadi terbatas ya. Meskipun belum bisa bertatap muka langsung ya karena masih ada pandemi, tapi kan kita bisa memakai misalnya ada jadwal untuk video call gitu ya, untuk secara online kan rata-rata ya kalau kita orang tua yang sudah mengerti memakai teknologi kan bisa tuh dipakai. Saya suka kasih si kecil tuh handphone dan juga semua bisa Zoom, bisa laptop dan sebagainya. Maksudnya nggak ketemu tapi dia punya teman-teman SD-nya, dia masih punya grup chat sendiri. Saya di WhatsApp grup masih WhatsApp biasanya ya. Dan mereka kadang-kadang bikin, anak-anak sekarang kan pinter tuh. Mereka sudah bikin link Zoom sendiri, udah pinter, anakku sudah bikin sendiri. Dia bikin link Zoom dan bikin sendiri ketemu sama teman-temannya. Jadi itu solusinya interaksi sosialnya tetap terjaga ya. Tapi memang satu hal yang perlu dicamkan juga, kita perlu mengadakan pengawasan di sini. Pengawasan itu penting sekali. Mengawasi anak-anak kan sekarang ini anak umur 13 tahun misalnya kayak saya udah lumayan gede ya, gadgetnya pasti oke-oke nih. Nah, saya aja kalah canggih sama dia sebenarnya, lebih high tech dia pastinya. Nah,
bagaimana nih dok supaya kita melarangnya dengan beda loh, masih kecil mungkin masih nurut. Kalau udah gede ini kita kalah, tingginya juga kalah saya pastinya. Nah bagaimana mengatasi mereka untuk melarang mereka membatasi, memagari mungkin begitu ya. Iya, kita sebagai orang tua kan harus dengan perkembangan zaman, buka YouTube gampang dan semuanya gampang, ini bagaimana? Ya, memang harus adanya edukasi sejak dini ya. Salah nggak dok kalau menakut-nakuti? Kalau saya menakut-nakuti kadang-kadang saya bilang gini, Raka kalau pada umur 13 tahun itu kamu boleh buka yang sesuai dengan usia kamu. Kalau lebih dari itu biasanya dari pemerintah tuh ada pusat pengawasan khusus. Jadi pada usia-usia tertentu yang tidak boleh membuka YouTube yang tidak baik. Kalau enggak nanti bisa dipanggil dan akan ditanya-tanya oleh polisi. Aku nggak bilang tangkap karena dia nggak takut sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi ditanya nanti, nah kalau ditanya dia berpikir wah diwawancara gitu kan, takut mungkin akhirnya. Gimana nih dok? Terkadang kita memang sebagai orang tua suka memakai cara kayak menakut-nakuti supaya anak tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik ya. Ternyata memang kalau dari perkembangan anak dan remaja mereka justru menangkap dari hal yang negatifnya saja gitu. Oh saya ditakut-takuti, justru semakin ditakuti semakin ingin penasaran gitu. Semakin penasaran. Jadi memang kita perlu melakukan edukasi dengan baik, daripada menakut-nakuti kita sampaikan bahwa oh kalau kamu tidak melakukan misalnya membuka konten-konten kekerasan atau hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas seperti itu, apa manfaatnya gitu dibandingkan dari sisi negatif menakut-nakutinya, apa manfaatnya kalau kamu tidak melakukan itu? Umur 13 sudah boleh nonton film-film perang gitu nggak sih dok? Ya, kalau kartun nggak apa-apa. Dia suka action gitu. Tapi mungkin gini juga nih kayak kadang umur 13 apalagi ya. Anakku aja nih yang umur 7 tahun itu udah kritis banget. Ya kan? Kalau dilarang mesti ada alasannya. Kenapa saya dilarang? Anak zaman now gitu. Iya kritis banget. Jadi kita harus pintar menyiasati. Baik, menanggapi emosi anak dengan tenang. Ini kadang-kadang jujur ya, kalau lagi mamanya lagi tenang nggak capek bisa tenang. Kalau mamanya lagi bertanduk biasanya bertanduk juga. Ini gimana nih caranya nih dokter? Jadi intinya kita sebagai orang tua harus tetap tenang ya menghadapi anak kita ya. Kayaknya kalau sama dokter, seperti disampaikan tadi. Pasti tenang. Seperti disampaikan dokter Dika tadi kan bahwa kalau orang tua stres ditunjukkan ke anaknya, pasti kan anaknya juga akan mencontoh. Ketularan stres. Iya. Yang terakhir teori hadir nih dok. Aku nggak ngerti ini maksudnya teori hadir itu sebenarnya dibikin sendiri sih, ini maksudnya hadir itu maksudnya kita memang ya hadir itu kan tidak melulu berbicara tentang fisik kan, bisa saja orang tua kan sedang bekerja. Kadang suka begini juga Kak, ini anak di depan mata nih, tapi orang tuanya main handphone sendiri. Gitu. Anaknya kayak nggak ada. Kayak yang ngomong nggak gitu aja. Dokter, kita skip bentar ya, silakan duduk dokter, dan mungkin Dika pasti bisa membacakan sudah ada seperti kode-kode. Sepertinya udah dari Instagram ya Kak Yanti ya. Coba kita lihat dari Instagram di @ekaputri. Untung aku nggak suruh baca apa tuh. Eka Putri Kak. Saya mau tanya nih, di masa pandemi kan sekolah sekarang jadi PJJ jarak jauh ya, daring. Nah, pembelajaran ini sering buat anak stres dan kurang juga menguasai materinya. Orang tua juga ikutan stres dok, ya juga bingung ngajarinnya gimana. Karena kan memang beda ya zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Ini gimana nih? Kayak penyanyi, awal do, re, ini masa sih dok? Tinggi banget nadanya, tinggi. Itu dok, jadi sekarang ini kan memang tadi ya, orang tua juga stres gitu. Anak-anak kita tuh harus belajar online tuh kita nggak gampang loh sebagai orang tua. Gimana nih kita supaya jangan sampai tadi kata Kak Yanti jadi bertanduk, anaknya kena juga jadinya gitu. Karena gini loh dok, ini problema yang mudah sekali kita bahas ya. Karena semua orang tua, saya juga termasuk memang ada guru les, mereka online juga, private juga kalau saya lagi kerja dia les sama guru-guru, jadi mengisi kekosongan. Tapi tetap anak itu kalau mau dapat nilai bagus harus mamanya yang turun tangan, ya kan? Nah kalau ngajar mamanya kan kayak tentara kadang-kadang gitu kan. Nah ini sebenarnya dok, bagaimana nih? Saya setuju nih, sering buat anak stres dan kurang menguasai materinya. Tadi tergantung dari ya dok ya, konsentrasinya agak berkurang, menurun konsentrasinya. Itu tanda stres. Gimana dok? Trik dan tipsnya? Jadi kita harus lihat dulu memang kurang menguasai materinya itu memang betul akibat dari stres atau memang karena dari pelajaran itu sendiri. Iya, bingung ngajarinnya gimana, soalnya kan pembelajaran dulu sama sekarang beda. Oh, aku ngerti nih, maksud ibunya begini. Jadi kadang-kadang kan pembelajarannya dulu sama sekarang tuh beda karena online. Dan kadang-kadang materi yang disampaikan guru sekolah, misalnya matematika aja. Misalnya kalau zaman saya dulu nih, pecahan misalnya. Kita kan samakan penyebut dulu ya, ya enggak nih? Sekarang caranya beda. Aku dikasih tahu Raka, itu jadul kata Raka. Jadi zaman sekarang itu pecahan itu enggak disamakan penyebut, disilang kali gitu. Ada teknik-tekniknya. Nah mungkin maksudnya orang tua ini gimana nih dok?
kita udah capek kerja, kemudian ngajarin anak pas online juga, gurunya mungkin nerangnya juga kurang maksimal karena online, di rumah kita harus ngajarin, jadi kita ikut stres. Ikut stres juga. Bagaimana solusinya? Memang ada beberapa solusi tergantung dari setiap situasi dan kondisi ya. Kita lihat di sini kalau memang karena orang tuanya tidak bisa, tidak bisa atau tidak mengetahui cara pembelajaran online yang efektif, bisa saja kan kita cari solusi yang lain seperti misalnya mencari kayak guru private online tadi ya. Coba deh ya pemirsa di rumah mungkin yang bermasalah dengan mengajarkan anak, karena kita tahu kadang-kadang orang perbedaan usia juga dengan orang tua. Itu dengan teori mengajar, teknik mengajar dan mata pelajaran sekarang lebih canggih dan lebih tinggi. Nggak ada salahnya mungkin menyiapkan guru private. Tapi secara online kalau mau aman. Iya kan? Bisa ya dok ya? Baik, ini ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke, sepertinya mungkin Instagramnya itu dulu Kak. Skip dulu ya? Oh ada lagi rupanya, antriannya panjang ya. Dari @anja8040. Bagaimana nih mengatasi anak tantrum yang suka ngamuk-ngamuk gitu maksudnya ya dok ya, yang suka pokoknya heboh marahnya di masa pandemi kayak sekarang dok. Itu karena ada yang bilang gini Kak, katanya kalau tantrum jangan diapa-apain dulu. Biarin dia capek dulu sendiri, baru kita bisa ngomong. Ada juga yang bilang harus dilarang. Nanti gimana? Tantrum menurut dokter spesialis kedokteran jiwa seperti apa nih? Tantrum dokter anak juga boleh jawab nanti. Juga boleh. Dokter Erikson dulu. Ya, jadi memang pada usia-usia tertentu itu seorang anak itu adalah sebuah hal yang kewajaran ya, kalau memang dia mengalami tantrum. Tapi memang kita harus melihat apakah tantrum ini sudah berpotensi membuat hal yang berbahaya atau tidak ya. Tadi kan seperti disampaikan dokter Dika juga kalau maksudnya berbahaya dia menggunakan udah membanting-banting atau berbahaya. Ya kalau misalnya itu sudah berlebihan seperti itu ya. Nah kita lihat kan bahwa anak tantrum ini sendiri tadi ada kalanya kita harus kayak membiarkan dulu dia, misalnya sendiri biarkan aja dulu dia kayak nangis meronta-ronta. Habisin dulu deh ya, habisin dulu, tapi kita harus lihat di sekelilingnya ada nggak hal-hal yang membahayakan, misalnya benda-benda tajam, benda-benda yang mudah pecah. Nah, tapi memang kalau kita lihat kok ini tidak berhenti-berhenti juga, itu bisa kita coba untuk kayak kita peluk juga gitu kan ya. Ya kita peluk ya, kita tenangkan karena kan boundaries sentuhan fisik orang tua itu sangat berarti ya. Ikut nangis juga. Sentuhan kita puk-puk juga, kita puk-puk itu supaya emosi dia lebih tenang seperti itu. Iya. Oke, kita mau denger nih dari Dokter Desi seperti apa, tapi kayaknya mesti jeda dulu nih. Kayak kita akan kembali lagi ya setelah jeda ini. Dan jangan lupa, masih boleh juga nih ngirim pertanyaan lewat Instagram di @halo_dokter_tvri. Kita akan kembali lagi setelah ini, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena saat itu asik. Dan kembali lagi tadi ke pertanyaan sebelum jeda ya, ke Dokter Desi. Soal bagaimana kita bisa mengatasi anak yang sedang tantrum atau ngamuk-ngamuk gitu dok. Monggo dok, gimana? Ya, jadi tadi seperti Mas Dika cerita anaknya nih ada yang umur 2 tahun udah tantrum, umur 5 tahun udah tantrum, umur 7 tahun tantrum. Gitu. Jadi sebenarnya tantrum itu mungkin istilah yang lebih cocok di lebih kecil gitu ya. Maksud saya di kayak 2 tahun gitu, 3 tahun gitu. Mungkin kalau tantrum di 2 tahun tuh seringkali anak-anak sekarang kan kadang terlambat bicara. Jadi tantrum itu tuh kayak nggak nyambung nih antara yang si anak mau dengan orang tua nggak nangkep. Tau-tau dia kayak ngomel-ngomel, maksud aku bukan yang miskom ini. Gitu ya, misalnya dia bisa ngomong gitu. Akhirnya dia yang ngamuk-ngamuk, nggak jelas dan sebagainya. Nah itu sih memang kita setuju. Seperti tadi dokter Erikson bilang, kalau udah terlalu sering mungkin kita diemin aja. Tapi itu aman, lingkungan sekitarnya aman, nggak jatuh, nggak geledak gitu ya ibaratnya, atau nggak ada benda tajam. Nanti begitu dia capek, baru deh kita peluk. Oh, peluk dulu. Kita peluk gitu. Terus kita ajak ngomong baik-baik. Kakak tuh maunya apa? Coba ngomong dong baik-baik sama mama. Iya, jadi anak-anak sekarang kan memang harus gitu ya. Kenapa nggak boleh, kenapa begini, kenapa begitu, harus ada alasannya semua. Nah itu, atau misalnya anak yang udah besar ya udah akhirnya kita peluk deh biar menunjukkan bahwa itu tadi ada bonding. Jadi oh mamanya perhatiin. Atau ya kalau udah terlalu sering jadi alasan ya akhirnya kita biarin dulu. Terus habis itu kita peluk, kita tenangin maunya apa. Terus akhirnya kita ajak ngomong baik-baik. Karena dia juga pasti udah cooling down ya. Kalau tadi kan kayaknya emosi banget bisa gitu. Juga kali ya kita ngomong apa ya. Kita ngomong apa ada dia tambah kenceng ngomelnya gitu. Seperti itu. Jadi biasanya akhirnya ya kita ajak ngomong pelan-pelan baik-baik. Tapi ya itu tadi seperti Mbak bilang, nanti kalau kita selalu turutin, kadang anak-anak yang sudah lebih besar gitu kayak 5 tahun atau 7 tahun dia kan udah tricky ya. Gitu udah deh. Bahkan anak umur 3 tahun pun kadang sudah ngerti. Kalau emak gue
kalau gue udah begini nih udah tantrum pasti turutin nih gitu. Jadi kadang jadi senjata buat mereka. Jadi memang mau nggak mau memang kita harus mensikapi gitu ya. Kan udah kelihatan nih kalau cuman baru pertama mungkin ya udahlah masih bisa gitu. Loh kok ini jadi keterusan. Jadi kayak dia pinter juga. Bahkan anak 2 tahun pun udah ngerti tuh cara tricky orang tua. Kalau gue begini pasti gue diturutin. Jadi memang akhirnya ya itu tadi ya. Begitu dia tenang, kita ajak ngomong baik-baik. Kalau sudah bisa bicara, ya akhirnya kita ajak maunya apa, ini apa. Ya akhirnya tetap kita ajak ngomong baik-baik juga lah intinya ke depan. Oke, mungkin terkait dari itu mungkin ada yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah. Dokter Desi silakan kalau ada yang mungkin ingin disampaikan supaya lebih jelas gitu. Apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk anak supaya sehat terus dan nggak stres gitu. Silakan dokter. Dokter Desi Saraswati. Ya, hari ini mungkin kita bahas tentang menjaga kesehatan anak di masa pandemi. Tadi Dokter Erikson udah khusus kesehatan mental. Jadi saat ini tuh Omikron ya yang lagi naik daun. Betul. Pesannya Omikron santai lah, ringan gitu ya. Tapi kenyataannya untuk pada anak sampai Februari 2022 aja kasusnya tuh bisa 1000% meningkat. Jadi 24 Januari masih 676 dan 7 Februari bisa sampai 7.190 kasus. Dengan 3% kematian tuh lebih sering terjadi pada balita sejak varian Omikron ini ada. Jadi meskipun tidak bergejala, anak juga bisa menderita berat karena Omikron. Dengan gejala-gejalanya yang macam-macam. Kadang bisa ISPA, kadang hanya demam biasa gitu. Dan gejala berat pada anak bisa terjadi karena tidak segera ditangani dengan baik, ataupun belum divaksinasi, ataupun punya komorbid. Nah, anak-anak dengan komorbid ini yang harus kita lindungi. Biasanya memang gejala berat itu lebih banyak di anak-anak yang dengan komorbid. Seperti penyakit jantung bawaan, leukemi, kanker, gizi buruk, obesitas, ataupun penyakit kronik lainnya. Nah, kemudian makanya kalau anak terinfeksi Omikron, jangan panik. Kadang kan mama-mama udah langsung, aduh panik nih. Pasti panik Kalau gejala ringan, kan kadang beberapa sudah ada kontak dokter anaknya nih. Langsung aja lah WhatsApp, dok mesti gimana gitu ya. Bisa isolasi mandiri. Kecuali anak-anak dengan komorbid atau kok dia pakai ada sesak nafas dan sebagainya, mau nggak mau nih harus ke rumah sakit. Atau misalnya telemedicine dulu ya. Sekarang kan minimal telemedicine dulu kalau gejalanya ringan, tapi kalau gejalanya berat mau nggak ada pilihan. Dok, aku tertarik dengan ini dok, yang di komorbid ini kan ada leukemi, kanker yang serem-serem, tapi itu ada obesitas. Artinya anak kecil yang kita anggap menggemaskan, yang cabi-cabi, itu komorbid sebenarnya ya kalau gitu. Benar. Untuk obesitas tuh sekarang nggak kayak zaman generasi nenek ya. Nenek tuh aduh kalau yang lucu tuh makin gemuk, makin sehat yang ginu-ginu gitu dia lebih senang gitu. Kalau sekarang enggak. Walaupun karena setelah ada 2 tahun berjalan COVID ini, akhirnya masalah yang dihadapi dokter anak sekarang, terutama di kota besar, nggak kayak zaman dulu ya, gizi buruk. Sekarang semua mulai overweight dan obesitas. Karena efek lockdown ya, di rumah aja, aktivitas berkurang, kadang jadi ya itu nggak kerasa jadi ngemilnya, ngemil kayak gitu, aktivitas berkurang terutama. Baik, dok di sini jangan panik jika tidak bergejala atau bergejala ringan. Oke, bisa kita kadang-kadang ngomong jangan panik, tapi pasti tetap panik. Nah, seberapakah walaupun kita nggak panik nih, kira-kira nih cek kondisi anak kan secara berkala. Diapain dok anak-anak itu kalau kita mau tahu nih dia ringan, kita mau tuh kan kadang-kadang kita baru tahu bahwa ternyata positif nih anak kita. Nah, kadang-kadang orang tuanya nggak positif, misalnya gitu kan anaknya yang positif. Sedangkan belum kayak begini nih, belum bisa maintain sendiri nih, belum bisa mengatur dirinya sendiri. Itu gimana dokter? Ya kalau misalnya taruhlah anak kita positif, ternyata mamanya negatif gitu ya. Kan namanya anak-anak sampai berapapun usianya, taruhlah di bawah 10 tahun lah ya, dia belum bisa mandiri gitu. Ya mau nggak mau. Nasibnya mama-mama, jadi mau nggak mau kan kita juga merawat mereka gitu ya. Nah akhirnya ketika merawat mereka pun mau nggak mau kita tetap dengan prokes. Jadi kita dengan masker full, mungkin nggak usah lah ya sampai kayak di dokter yang rawat pasien COVID pakai hazmat gitu. Nggak usah lah. Cuman ya masker lah gitu ya. Misalnya dan masker. pasti maskernya N95 kalau nggak nular. Betul.
itu mesti gitu ya. Mau nggak mau. Kalaupun misalnya harus ngelonin, kan bobo juga belum bisa ditinggal sendiri gitu. Ya mau nggak mau kita jadi full ibu lah. Jadi si mama dengan prokes, jadi mau nggak mau tetap harus menjaga namanya si anak-anak sambil ya akhirnya berkala ya. Saat ini mungkin negatif gitu, tapi terus tahu-tahu kita ada gejala ya mau nggak mau mungkin kita cek. Betul, karena memang suka juga dok ada anggapan bahwa katanya anak-anak nggak bisa nularin dewasa, katanya gitu. Enggak ya dok, ya bisa ya? Enggak, Jadi bisa. aja. Bisa. Mungkin ada yang lain Ada dokter lagi, Dok? silakan. Oke, jadi untuk anak-anak kita ataupun anak-anak komorbid ini kita tetap harus mengajarkan tentang protokol kesehatan Yes, prokes, ya. dan lingkungan yang aman. Baik. Jadi seperti biasalah mereka udah ngerti menggunakan masker dengan baik dan tepat. Untuk anak usia 2 tahun ke atas kita udah wajib menggunakan masker. Tapi untuk di bawah 2 tahun tidak ada kewajiban. Jadi nggak usah takut kalau baby gitu memang belum mau pakai masker 1 tahun emang belum ada kewajiban. Lepas terus juga ya. Iya benar. Kemudian ada istirahat masker, nggak perlu digunakan saat tidur ataupun bersama pengasuh pun ya tetap pakai masker. Kadang kita suka kayak gitu ya, nggak aware-nya ketika di rumah. Jadi pokoknya aman nih kayaknya gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian mencuci tangan ya seperti pakai sabun, pakai air mengalir atau pakai hand scrub atau hand sanitizer. Udah ngerti mereka biasanya. Kemudian jangan lupa juga biasanya untuk nutrisi. Nutrisi itu yang penting sebenarnya keseimbangan antara makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien ya biasalah karbohidrat, protein, lemak. Kalau mikronutrien ini biasanya vitamin dan mineral. Kalau dia asupan oke, sebenarnya bisa dapat dari sayur, dari buah, kayak gitu udah cukup ya. Tapi kadang kan mama-mama pasti nanya, penting nggak sih dok kasih vitamin? Nah ini pertanyaan semua mama-mama nih biasanya. Jadi biasanya kalau konsumsi makanan tidak mencukupi baru kita kasih suplemen. Seperti vitamin D ya, biasanya sekarang vitamin D sama zinc ya yang agak sering diinikan. Dok, kalau vitamin D pada anak-anak tuh dok, ada batasannya nggak? Karena kan sekarang beredar dijual bebas vitamin D, baik berbagai macam dosisnya. Nah, kalau pada anak-anak tuh ada nggak kriterianya umur sekian sampai sekian berapa miligram, dewasa sampai anak-anak remaja tuh berapa? Gimana tuh dok? Jadi sebenarnya memang ada dosis buat anak-anak juga berdasarkan usianya tadi. Jadi idealnya memang kita cek. Jadi cek kadar vitamin D di badan kita. Cek darah. Idealnya tuh itu. Untuk kita tahu apakah kita memang defisiensi atau tidak. Tapi kalau enggak yang amannya kalau enggak tuh biasanya memang ada kayak maintenance lah ya untuk rawat gitu. Biasanya kalau umur 0 sampai 2 tahun atau 3 tahun cuma dari ASI kan. Tapi kadang sudah bisa kita tambah juga sih Mbak. Jadi sekitar 400 international unit. Kalau sampai 10 tahun tuh udah bisa 1000. Sampai 1000. Bentar dok, yang bayi tadi diapain dok? Ada yang bentuknya drop. Oh bayi. Iya, jadi cuman 1 tetes, benar-benar tes gitu. Baik, 2 tahun ke atas? 2 tahun ke atas tuh udah bisa sekitar 600-an. Jadi sekitar mungkin 1,5 tetes gitu. Terus kalau sampai di 9-10 tahun udah bisa 1000 international unit. Jadi udah bisa kayak tablet kita yang kecil itu yang 1000, itu boleh. Atau yang tetes itu per tetesnya 400 IU. Jadi gampang, kalau cuma dapat 1000 ya anggap aja sekitar 2,5 atau 3. Baik dokter, nanti kita lanjut silakan dulu dokter ya. Ini sudah ada penanya kembali dari Instagram, mungkin bisa ditampilkan pertanyaannya seperti apa? Kita lihat di Instagram nih ya dari @snackbar.bar. Waduh kayaknya lumayan ngenyangin ya snackbarnya. Dok, sepupu saya dari kecil sudah memiliki temperamen tinggi. Wow, kayak berarti emosian nih. Ditambah lagi pas pandemi ini di rumah terus, ibunya juga kerja dan pulang malam. Sedangkan ayahnya di rumah tapi pendiam gitu, kayaknya nggak banyak ngobrol gitu kali ya. Solusi untuk pola asuhnya gimana ya dok ya? Anaknya nggak mau terbuka sama ayahnya. Ini udah SMP padahal nih dok, udah lumayan gede ya. SMP itu kan sekitar berapa belas tahun? 13, kalau kelas 12 tahun ya. 13-14 tahun. Gimana dok? Silakan mungkin dari dokter Desi dulu deh. Dari dokter itu dulu, Erikson. Silakan dok. Ya, jadi memang kita lihat setiap anak itu kan sebelum terbentuk kepribadiannya dia punya temperamen bawaan ya. Di sini kan temperamen tinggi ya, mungkin kayak suka marah-marah, meledak ya segala macam. Pentingnya di sini pola asuh itu adalah kerjasama antara ibu dan ayahnya. Ya memang kalau di sini lihat ibu kerja dan pulang malam, apakah memang bisa disesuaikan waktunya kembali atau memang sudah seperti itu gitu kan? Kita harus mengatur tuh jadwal kerja dan segala macamnya. Kita lihat di sini ayah di rumah tapi terlalu pendiam ya. Memang ayahnya mungkin yang dikilik-kilik nih. Cool gitu kalau kata orang. Mungkin ayahnya mesti dikilik-kilik, mungkin harus ada komunikasi yang baik ya antara istri dan suami yang paling penting ya. Karena kan
moderatornya di rumah itu memang istri harus bisa saling komunikasi. Kuncinya adalah komunikasi ya dokter ya. Iya, di kanan kita akan kembali lagi loh pemirsa, masih boleh mengirimkan pertanyaan juga di @halodokter TVRI. Tentunya saat lagi kita akan kembali. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, kita kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan kita kembali lagi ya ke Dokter Desi tadi. Mungkin sambil juga menjawab pertanyaan sebelumnya tadi soal yang bapaknya cool banget gitu kan. Anaknya kayaknya agak mulai stres. Sambil juga boleh dok dijawab kalau memang ada di slide-nya dok, silakan. Oh iya, iya saya setuju seperti tadi Dokter Erikson bilang ya. Memang akhirnya untuk terbentuk temperamen gini kadang kan pasti pengasuhan dari sebelum COVID gimana nih. Anak-anak tuh tambah besar kan memang pasti adalah yang dekat dengan dia gitu. Tadi emang PR si mamanya, tapi bagaimanapun sesibuk-sibuk apapun mau nggak mau ya kayak tetap harus ada yang kita kalahkan harus dulu. Bisa membagi ya. Betul Mbak. Jadi ya itu tadi mungkin kan papanya emang kan ada ya tipe yang tidak terlalu banyak ngomong, nggak bisa curhat dan sebagainya ya, atau ya itu tadi dikomunikasikan bagaimanapun kan anak punya berdua ya. Jadi ya diskusi antara si mama dengan si papanya juga, bagaimana untuk pengasuhannya. Ya bagaimanapun tetap harus meluangkan waktu ya. Kuncinya adalah memang komunikasi. Dok, mungkin ada slide lagi bisa ada dok? Mungkin dok yang bisa dilanjutkan, silakan Dokter Desi. Ya, mungkin slide Dokter Desi juga bisa ditampilkan kembali. Nggak apa-apa, lagi loading dok, bisa suka lagi on the way. Nah ini dia, silakan dok. Ya, terus satu lagi nih, vaksinasi, imunisasi yang untuk menjaga anak-anak kita tetap sehat. Sekarang kan alhamdulillah udah bisa vaksin COVID dari anak umur 6 tahun ke atas. Jadi mau nggak mau tetap kita harus ikutkan, jadwalkan. Kalau misalnya memang anak kita ada komorbid, ya kita konsultasikan dengan dokter. Kemudian selain vaksinasi COVID, kita juga harus melengkapi vaksin-vaksin yang lain juga di anak-anak. Kemudian sekarang juga kan yang selalu jadi buah bibir ya, boleh nggak sih nih PTM sekolah gitu ya. Memang dari IDAI sendiri sudah mengatur dia harus ada syarat-syaratnya. Jadi memang harus positivity rate juga rendah, kemudian sekolah juga harus siap, kemudian anak-anak juga harus siap, dan ya tetap harus ada pilihan lah hybrid learning ya. Kadang kan nggak semua orang tua yang mau setuju juga. Jadi mau nggak mau tetap harus bijaksana. Karena nggak semua orang tua yang memberikan izin untuk anaknya bisa PTM. Saya juga termasuk orang tua yang belum mengizinkan. Karena kita bisa, yang paling tahu keadaan seorang anak itu bisa menjaga prokes adalah orang tuanya. Betul, setuju banget. Dan terbukti memang banyak sekali yang positif sekarang kan. Karena memang diberikan kebebasan PTM. Apalagi 100% itu sudah kita tebak sebagai seorang dokter pasti itu pasti akan terjadi. Betul banget. Lanjut dokter. Jadi kita sekarang harus jadi orang tua pandemi ya, yang harus melindungi anak-anak kita. Jadi semoga anak-anak Indonesia juga tetap sehat selalu. Saya senang sekali dengan ada ayam beserta anak-anaknya. Terima kasih loh dokter Susi, ini ilmunya bagi-bagi sharing ilmu. Kalau dokter Erikson, masih ada lagi nggak yang bisa di-share kepada pemirsa di rumah mengenai kejiwaannya? Silakan dokter. Silakan dokter Erikson. Kita lanjut tadi. Nah, tadi sebenarnya sudah beberapa hal yang disampaikan oleh Dokter Desi juga sih terkait dengan peran penting untuk menjaga kesehatan mental itu kan bukan hanya di orang tua saja, tapi juga guru dan juga masyarakat sekitar ya, meskipun yang paling utama adalah orang tua. Tadi sudah disampaikan tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi dan juga imunisasi dan memberikan kesempatan anak untuk beraktivitas fisik di lingkungan dan halaman rumah. Kalau memang punya halaman rumah yang cukup ya. Jadi tidak hanya di dalam rumah tapi di luar rumah supaya tidak ada kebosanan di sana. Libatkan juga anak kita dalam aktivitas rumah tangga sehari-hari sesuai dengan usianya. Ya, bukan hanya bermain dan belajar saja tapi dia akan dilibatkan juga gitu. Misalnya sesuai umurnya kalau dia bisa merapikan tempat tidur itu bisa akan diberikan tanggung jawab. Diberikan tanggung jawab. Juga sediakan waktu untuk bermain bersama anak di dalam rumah tadi sudah. Berikan pengertian dan contoh pada anak tentang pentingnya menjaga kesehatan. Tadi sudah ya tentang protokol kesehatan. Ini dok yang nomor 2 nih penting nih dok. Aturan pemakaian gadget. Berikan ini aturan berapa pemakaian jam gadget. Dok bagusnya? Jadi memang setiap usia itu beda-beda. Kalau misalnya anak usia sekolah, ada yang disampaikan itu kurang lebih 1 jam gitu sehari. Itu bisa di luar pandemi. Di luar pandemi, iya. Dari pagi itu anak saya jam 7 sampai selesai jam 2. Mungkin semua mengalami, apalagi yang lebih tinggi pasti sampai jam 3, jam 4. Itu nggak mungkin tuh yang atur 1-2 jam nih dok. Iya, itu yang sebelum pandemi. Bagaimana ini caranya dok? Bagaimana dari segi kejiwaannya nih? Iya. Jadi memang kalau yang aturan
pemakaian gadget itu kan jam 7 sampai siang itu kan hanya untuk belajar kan. Ini kan pemakaian gadget khusus untuk hal yang lain nih. Ya misalnya untuk bermain, untuk melihat informasi-informasi. Main game batasannya berapa jam? Nah kalau sebelum pandemi sih dibilangnya 1 jam sih. Tapi kan 1 jam itu kita harus awasi juga. Awasi ya jangan sampai dia membuka konten-konten yang tidak baik ya, seperti itu ya. Makanya kan di handphone kita juga bisa atur tuh yang namanya parental itu ya. Parental guide itu kita perlu atur juga. Baik, ada lagi dokter? Dan juga yang terakhir, nah tidak mendisiplinkan anak itu melalui tindakan fisik. Ya, beberapa orang anak kan beberapa orang tua tuh sering kayak dijewer. Ya itu kan cara zaman dulu lah ya, pakai rotan seperti itu. Itu bukannya menimbulkan punishment yang baik, justru malah akan membuat traumatik pada anak. Mama nada itu. suara aja kok Mama. Nada suara nada suara tinggi pun itu sebenarnya kalau sering-sering juga bisa menjadi abuse juga buat seorang anak. Tapi kalau anak saya sebenarnya tambeng kayaknya. Mari dokter lanjut dokter. Ya, ini yang terakhir sih untuk sekolah dan juga masyarakat ya intinya guru juga harus bisa memberikan PJJ pembelajaran jarak jauh itu dengan modifikasi yang sesuai ya. Betul. Dan juga berikan edukasi pada murid-murid menjaga diri dari perbuatan tidak baik orang lain terhadap dirinya ya itu kalau misalnya pelajaran tatap muka seperti itu dan juga masyarakat di sini ya mungkin perangkat RT RW atau orang-orang di sekitar itu selama masa pandemi ini kan juga banyak tuh penelantaran anak masalah kekerasan jadi kita sebagai anggota masyarakat juga perlu melihat nih ini apakah ada anak-anak di sekeliling kita yang mengalami penelantaran seperti itu. Baik, dokter lengkap sekali. Thank you jawabannya. Dokter silahkan, dokter terima kasih ya. Wah jelas banget semuanya sudah dengan teliti disampaikan oleh dokter Erik. Mungkin ada kesimpulan dokter Erik singkat saja ya untuk orang tua di rumah juga yang anaknya udah mulai stres itu harus gimana sih? Tipsnya mungkin. Ya, jadi anak kita ini kan bukan miniatur dari orang tua ya. Dia sedang mengalami tumbuh dan kembang. Oleh sebab itu kita perlu menjaga sebagai orang tua sebagai support system yang baik. Ya, kenali setiap gejala stres yang ada agar tidak sampai jatuh ke dalam gangguan. Agar tumbuh kembangnya mencapai optimal. Dan berikan contoh berarti ya berikan dok contoh ya? Oke, dokter Desi dok mungkin ada tips juga dok secara singkat saja. Iya, sama seperti kurang lebih dokter Erikson tadi. Jadi memang tidak melulu urusan kesehatan juga. Kita juga tetap harus, tadi kalau dari kesehatan mengajarkan protokol-protokol kesehatan. Tapi kita juga tadi harus melihat mentalnya dia. Karena bukan saja anak-anak ya, ibu aja dengan kondisi kayak gini stres gitu. Nah, untuk anak-anak yang dengan kondisi nggak bisa kemana-mana, mau nggak mau kita harus menemani juga, meluangkan waktu juga demi anak-anak juga. Jadi pintar-pintar membagi waktu ya. Dokter Erik makasih. Terima kasih dokter Erik, dokter Desi atas waktunya. Ya baru mau diomongin ya. Kenapa lagi? Marah-marah juga. Kan lagi ngerjain laporan berisik Kenapa, di luar. Ada apa Mas kecil di dalam rumah main game segala macam dia komen. Ada bocah kecil di luar mau main dia komen juga. Rame banget habisnya. Musik ya. Oh dia memang lagi dapat tugas dari aku bikin file yang aku suruh itu. Ya udah coba mana coba pantunnya mau dengar. Oke. Ada rek pantunnya pada stres ya. Oke. Mati lampu pakai pelita. Dong. Beli lilin di warung si Irfan. Oh kenapa tuh? Selalu jaga anak kita karena mereka penentu masa depan. Sarangnya Mas Bruno silakan. Jalan-jalan ke Samarinda, pulang ke rumah si Kanda. Sebagai orang tua kenalilah anak Anda. Kalau tidak kenal berarti itu anak tetangga. Jangan diikutin ya pemirsa yang kedua ya pantunnya pastinya. Oke, tutup nih dokter Dika gimana? Iya kita akan ketemu lagi nanti ya pastinya di Halo Dokter setiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai. Jadi kita ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah.